Shalom saudara-saudara semua. Bersyukur kita boleh berkumpul pagi hari ini. Kita mau mengawali pagi hari ini dengan berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dan suatu hal yang kami bisa take for granted ya Tuhan, berada di tempat rumah-Mu pagi hari ini. Biar kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, bukan untuk bernyanyi saja Tuhan, bukan untuk ketemu teman-teman atau untuk memenuhi tanggung jawab sebagai umat Kristen ke gereja, tapi kami lebih dari itu, kami mau sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, Kau tibakan mereka di tempat ini untuk boleh memuji menyembah bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, kita mau berdiri, mau kasih salam kanan kiri dulu ya, supaya sangat kami sambil
surga, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami, membebaskan kami. Kadang-kadang hati kami, pikiran kami tertawan oleh berbagai macam hal, tetapi kami mau belajar menyembah-Mu, menjadikan Engkau pusat perhatian kami, sehingga pikiran kami akan terlepas dari segala macam tawanan, dari segala macam yang membuat kami tidak bisa melihat Engkau ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam beban, dari berbagai macam pikiran, berbagai macam hal, tetapi Tuhan, ini rumah-Mu. Kami ingin menyediakan diri untuk Engkau hadir, Engkau berdiam di dalam setiap kami masing-masing, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami masing-masing, supaya setiap kami bisa merasakan dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi, ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, perkara-perkara yang menghalangi kami untuk dapat melihat Tuhan di dalam bahkan perkara-perkara yang kecil sekalipun, Tuhan Engkau menolong kami, ya Tuhan, untuk kami bisa melihat Engkau. Karena itu sebabnya kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami memiliki iman, ya Tuhan. Sebab orang yang melihat Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya Engkau Allah yang peduli. Dan kami percaya Engkau Allah yang memiliki rencana bagi setiap kami untuk menjadi berkat, menjadi Allah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Engkau kuduskan hati kami, dan biarlah Roh Kudus berbicara melalui firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu kembali, saudaraku. Hari ini adalah hari yang penting karena secara resmi hari ini akan ada pergantian presiden. Kita berdoa dan berharap karena bisa jadi orang sedang menanti-nantikan apa yang akan terjadi, kabinet yang baru, sehingga segala sesuatu sifatnya menunggu, ya, menunggu. Dan tetapi saudara, bagi saudara yang hidup sudah cukup lama, sudah sekian kali pergantian presiden, sekian kali mengalami berbagai macam hal, saudara, kita tahu bahwa ada hal-hal yang memang bisa terjadi, tetapi sekali lagi Tuhan tetap pegang kendali. Amin, saudara. Tuhan tetap pegang kendali. Nah, saudara, di minggu yang ketiga ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara masih tentang hati Tuhan bagi keluarga. Dan kali ini saya akan berbicara tentang Allah melawat keluarga. Allah melawat keluarga. Saya terus berbicara tentang keluarga karena keluarga menjadi menjadi kunci dari banyak hal yang bisa terjadi, saudara. Keluarga bisa bicara tentang keluarga inti, yaitu papa, mama, dan anak-anak. Keluarga juga bisa berbicara tentang extended family, ya, dalam hal ini ipar, ya, keluarga-keluarga yang lebih besar lagi, dan semua terhubung dalam satu jaringan. Itulah keluarga, saudara. Saudara juga berasal dari keluarga, ya. Saudara dibesarkan, bertumbuh, dipengaruhi oleh keluarga. Kita mewarisi hal-hal yang menjadi budaya di dalam keluarga kita. Ada keluarga yang suka kalau makan malam harus bareng sama-sama. Ada keluarga yang
Mungkin seminggu sekali mereka ketemu untuk makan malam. Ada keluarga yang tidak terlalu seperti itu, saudara, tetapi mereka terus-menerus terhubung satu dengan yang lain, macam-macam. Dan kita dengan segala macam budaya tersebut, ada hal-hal yang kemudian kita warisi. Tetapi saudara, sebagai generasi berikutnya, kita perlu bisa menilai dan memikirkan kira-kira apa yang kita perlu lanjutkan dan apa yang kita perlu tidak lanjutkan di dalam keluarga kita. Karena ada hal-hal yang terbangun yang mungkin didasarkan oleh, karena itu diwarisi oleh keluarga mereka sebelum orang tua kita, sehingga mereka dengan cara itu membesarkan kita. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang kemudian mengenal Yesus, saudara-saudara harus membangun satu budaya yang benar-benar dituntun oleh firman Tuhan, supaya saudara dan saya pada akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang mewarisi hal-hal yang baik, tetapi pada saat yang sama saudara juga bisa memfilter hal-hal yang tidak baik atau kurang baik dari keluarga kita masing-masing, saudara. Dan untuk itu saudara perlu mengalami bukan hanya satu momen, tetapi satu peristiwa yang kemudian itu terus-menerus terjadi, yang menggoncangkan semua yang kita pikir yang baik. Dan saudara perlu melihat adanya campur tangan Allah di dalam keluarga kita, adanya intervensi Tuhan. Dalam bukunya 7 kebiasaan yang efektif, saudara, Stephen Covey melakukan penelitian bahwa paradigma atau cara pandang itu adalah sesuatu yang sulit berubah. Cara pandang itu sulit berubah. Cara pandang itu bisa terjadi ketika kita kemudian menerima nilai-nilai dari keluarga kita, cara kita memandang pasangan hidup, cara kita memandang bagaimana membesarkan anak, cara kita memandang bagaimana pekerjaan, cara kita memandang waktu dan lain sebagainya. Itu kita punya namanya paradigma. Dan paradigma seringkali sulit diubah. Kalau saudara menikah atau saudara berpasangan, saudara sebenarnya sedang menikahi cara pandang orang itu. Dan disitulah seringkali terjadi konflik karena perbedaan cara pandang, saudara. Dan Stephen Covey mengatakan bahwa untuk mengubah cara pandang atau paradigma seringkali diperlukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang luar biasa. Contoh, ada seorang yang mungkin saudara akan ketemu orang-orang seperti itu atau sudah ketemu. Ada orang yang tahu secara kesehatan merokok itu tidak baik, ya. Sudah tahu merokok itu tidak baik. Merokok itu menyebabkan dia harus mengeluarkan uang, dia harus melakukan ini dan itu, dan kesehatannya kemudian bisa terganggu. Tetapi berapa banyak orang yang karena pengetahuan itu menjadi berubah, saudara? Biasanya jarang. Kebanyakan saudara berubah setelah apa, saudara? Setelah sakit. Setelah sakit. Tiba-tiba mungkin ada benjolan di tenggorokan, ada hal-hal kemudian batuk gak sembuh-sembuh. Maka sesuatu yang radikal yang menyebabkan seseorang berubah paradigmanya, sehingga sebenarnya bukan oleh karena pengetahuan itu dia berubah, tetapi oleh karena sesuatu yang dia takutkan ternyata terjadi dalam hidupnya, saudara. Demikian juga sebagai keluarga, saudara dan saya, kita mewarisi hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik di dalam keluarga. Dan sebagai orang-orang muda, saudara membangun keluarga. Tetapi saudara ketahuilah, saudara dan saya sebagai orang percaya harus melibatkan Tuhan, harus mengundang Tuhan untuk melawat keluarga kita, supaya keluarga kita kemudian mengalami sesuatu yang radikal. Sesuatu yang radikal.
Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-68. Lukas 1 ayat 68 mengatakan begini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Allah Israel. Ini sebenarnya sebuah nyanyian dari Zakaria, saudara-saudara. Nyanyian dari Zakaria, seorang yang sudah lanjut umurnya dan dia punya istri namanya Elisabeth. Ini bapaknya atau papanya Yohanes Pembaptis. Zakaria yang kemudian pada waktu anaknya Yohanes Pembaptis lahir dan kemudian dia lahir, lalu kemudian ini Yohanes Pembaptis pada waktu disunat, ya saudara-saudara, pada waktu dia disunat. Maka kemudian saudara-saudara, pada waktu itu Zakaria menyanyikan pujian ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Mengapa saudara? Karena bangsa Israel sudah 400 tahun itu tidak mengalami lawatan Tuhan. 400 tahun itu bangsa Israel tidak ada nabi yang datang, tidak ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa supranatural. Jadi setelah bangsa Israel mengalami pembuangan dan kemudian 400 tahun itu kemudian disebut masa silent, masa di mana seolah-olah Allah berdiam diri. Dan ketika pertama kali Allah kemudian menyatakan dirinya melalui satu peristiwa ini, yaitu Zakaria dan Elisabeth yang kemudian sebagai pelayan Tuhan, tetapi mereka sudah tua dan Tuhan karuniakan mereka anak. Dan ketika Yohanes Pembaptis ini disunat, lalu Zakaria menyanyikan lagu ini. Kenapa saudara? Karena dia mengalami lawatan Tuhan. Setelah 400 tahun seolah Allah berdiam diri, kini saatnya Allah menyatakan diri dengan mengirimkan Yohanes Pembaptis sebagai seorang imam. Zakaria ini keturunan dari Lewi, ya. Dia keturunan Harun. Memiliki keturunan bukan hanya berarti meneruskan garis keturunan, saudara-saudara, tetapi memiliki seorang anak atau memiliki keturunan berarti meneruskan pelayanan keimamannya, karena dia berasal dari suku Lewi. Jadi kerinduan Zakaria dan Elisabeth untuk punya anak ini bukan hanya kerinduan ego mereka saja sebagai pasangan suami istri, kita ingin punya anak, tetapi sebagai imam dia ingin mewariskan imannya dan pelayanannya kepada keturunannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kerinduan Zakaria dan Elisabeth sebagai kerinduan yang mulia. Saya yakin bahwa Zakaria pasti sudah banyak berdoa sebagai seorang imam. Kalau sekarang ini sebagai pendeta lah, begitu ya. Sebagai seorang pendeta pasti Zakaria ini bergumul berdoa bertahun-tahun untuk meminta anak. Ketika istrinya masih relatif mampu, karena mungkin masih muda, masih belum sampai pada menopause, mati pucuk, maka secara alamiah dia punya harapan agar melalui Elisabeth dia punya anak. Tentu ini adalah doa yang dipanjatkan, bukan sebuah keinginan yang selfish, ego saja, tetapi keinginan yang mulia agar dia bisa punya anak dengan Elisabeth. Tetapi saudara, saya pikir satu kali Zakaria berhenti berdoa. Kenapa? Karena Elisabeth telah menopause. Elisabeth telah tidak mungkin lagi punya anak. Sebagai seorang imam bisa jadi dia kecewa, karena itu berarti keturunannya tidak ada yang meneruskan menjadi imam, saudara. Sebagai imam yang keluar masuk bait Allah, bisa jadi Zakaria menjadi kecewa. Tuhan, aku banyak mendoakan orang, aku banyak menolong orang untuk punya
sebagai seorang yang beriman, pada akhirnya saya yakin Zakaria berdamai dengan realitas itu, kenyataan itu. Dia belajar menelan pil pahit, bahwa pada akhirnya dia tidak bisa punya anak bersama dengan Elisabeth. Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, Zakaria berusaha taat kepada Allah dan tetap melayani. Dia tidak meninggalkan Tuhannya, saudara. Saudara, berapa di antara kita yang punya pergumulan dan sampai satu kali kita kemudian mengatakan, ya udahlah, sudah, saya terima aja, gak apa-apa, saya syukuri aja. Seolah-olah iman kita sudah berusaha mengatasi keadaan, kenyataan yang mungkin kita tidak harapkan, tetapi kita tidak kuasa, tidak punya kekuatan untuk mengubahnya. Saudara-saudara, disitulah saudara harus tahu bahwa Allah mampu melawat semua keluarga dalam keadaan apapun. Dalam kasus ini adalah kasus seorang yang setia kepada Tuhan, yang bergumul bertahun-tahun merindukan anak, tetapi sampai pada titik secara alamiah dia tidak punya anak lagi, tidak mungkin punya anak lagi, tetapi mereka tetap serve, melayani Tuhan. Saudara, next, the goal of visitation from God is that we become the habitation of God. Sasaran dari lawatan Tuhan adalah kita menjadi tempat kediaman Tuhan, saudara. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara merenungkan bagian ini, karena di dalam proses Tuhan melawat orang-orang percaya. Kalau kadang-kadang kita mendengar orang atau merindukan, kiranya Tuhan melawat kami, Tuhan menyatakan diri kepada kami, dan mereka merindukan jawaban dari lawatan Tuhan, bahwa pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tetapi saudara, goal dari lawatan Tuhan bukan berhenti pada pemulihan diri kita. Goal lawatan Tuhan bukan berhenti jawaban doa saudara sudah terjawab, pergumulan kita selesai, saudara. Bukan. Goal dari lawatan Tuhan adalah Allah berdiam di dalam keluarga kita. Amin. Allah memilih untuk kemudian berdiam di keluarga kita, karena kita welcome, karena kita menyambut Allah berdiam di keluarga saudara dan saya. Mari kita perhatikan saudara, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 sebagai renungan kita. Sebelum Allah melawat saudara umatnya, ini saya menemukan satu prinsip firman Tuhan yang luar biasa, yaitu sebelum Allah melawat bangsa Israel, ternyata Tuhan melawat Zakaria dan Elisabeth terlebih dahulu, melawat keluarga. Yang pertama dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25, ayat 5 sampai 7, saudara, saya menemukan kebenaran ini yang saya sebut sebagai from visitation to investigation. Dari lawatan kepada investigasi. Ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Perhatikan ini, berarti dua-duanya keturunan Lewi, saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, saya coba melihat dari bahasa asli, saudara. Lukas pasal 7 itu ditulis kata tetapi, dan memang di dalam bahasa asli itu ada kata itu. Maksud saya begini, saudara. Di ayat yang ke-6 kan mengatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Maksudnya adalah kalau seorang benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah, itu berarti taat dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti mereka ini sungguh-sungguh, saudara,
Berarti kata tetapi artinya apa, saudara? Berlawanan, ya, berlawan. Dia ganteng tetapi, misalnya begitu ya, saudara. Dia baik tetapi, kata tetapi ini artinya apa? Sesuatu yang mengganjal. Nampaknya, saudara, semacam ada konsep kalau seorang sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup benar, dan dia taat kepada perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan, termasuk punya keturunan, saudara. Nampaknya ada konsep ini, sehingga firman Tuhan mencatat kata tetapi, saudara, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, nampaknya mereka benar, mereka taat, tapi ada satu titik mereka kurang ada sukacita kelihatannya. Tetapi pada saat yang sama, mandul dan telah lanjut umur seperti vonis mati bagi keduanya untuk tidak punya lagi anak. Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah dan memiliki reputasi yang baik. Itu sebabnya kata tidak bercacat, bahkan nyaris sempurna karena tidak bercacat. Namun mereka punya tetapi. Saudara, apa tetapi dalam hidup saudara? Apa yang saudara anggap sebagai tetapi dalam hidup saudara? Kalau dalam hal ini Zakaria dan Elisabet, tetapi bagi mereka adalah mereka tidak punya anak dan mereka sudah lanjut umurnya. Elisabet mandul. Dalam hidup kita, saya dan saudara kita ini tidak sempurna. Kita pasti punya tetapi. Saudara pasti punya tetapi. Punya tetapi. Saudara berhasil tetapi. Situasi kita tentu adalah situasi yang sering kita hadapi, di mana saudara bisa jadi tetapi itu menjadi pergumulan kita atau berbulan-bulan ada tetapi dalam hidup saudara. Paulus juga punya tetapi. Dia sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, tetapi dia punya duri dalam daging. Apa tetapi saudara-saudara? Kita masing-masing punya tetapi. Dan Zakaria saya yakin bersama Elisabet mereka berusaha, tetapi dalam hidup mereka itu bisa dihilangkan. Sampai pada akhirnya mungkin mereka tidak bisa berdoa lagi karena sudah divonis ternyata Elisabet mandul. Ya, mereka waktu itu belum ada dokter sehingga tidak diketahui bagaimana Elisabet bisa diketahui mandul, saudara. Diketahui by nature saja. Setelah menopause gak punya anak, berarti apa? Simpulkan mandul. Apakah itu prianya atau wanitanya? Enggak. Pada waktu itu belum terlalu ditemukan, saudara. Tetapi itulah apa yang menjadi tetapi di dalam saudara-saudara. Ketika Tuhan melawat Zakaria, Tuhan melihat situasi itu di dalam hidup mereka. From visitation to investigation. Saudara, kalau Tuhan melawat kita, maka Tuhan menginvestigasi kita. Tuhan ingin saudara dan saya terbuka. Yang kedua, saudara, from visitation to restoration. Ayat 8 sampai 17. Pada ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Perhatikan, Zakaria dapat undi, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut, saudara. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
engkau akan bersukacita dan bergembira. Perhatikan saudara, berarti sebelumnya sekalipun mereka rohani, sebelumnya sekalipun mereka cinta Tuhan, sekalipun mereka sungguh-sungguh di dalam pelayanan, tetapi mereka masih merasa kehilangan sukacita. Dan itulah saudara yang mereka gumuli, saudara. Harus jujur, saudara. Kadang-kadang saya juga punya pergumulan-pergumulan yang Tuhan, saya yakin saudara, seperti Paulus itu sungguh-sungguh, Paulus berani mati bagi Tuhan, tetapi dia masih punya duri dalam daging yang membuat dia tidak benar-benar fully bersukacita, tidak benar-benar bersukacita. Apa yang membuat saudara-saudara tidak benar-benar bersukacita? Lawatan Tuhan bisa mendatangkan restoration, pemulihan di dalam hidup saudara-saudara. Ketika Tuhan sudah menginvestigasi, Tuhan tahu doa-doa yang dinaikkan Zakaria. Bahkan di sini Tuhan melalui malaikat Gabriel mengutip, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nampaknya Zakaria, sekalipun istrinya sudah mandul, tidak punya anak, dia nampaknya masih menaikkan doa, masih mencoba menaikkan doa. Saya tidak tahu dia menaikkan doa oleh karena memang benar-benar menginginkan atau memang karena kebiasaan, ya saudara. Saudara, kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu, saking biasanya itu sudah autopilot, ya, kita langsung doakan aja begitu, ya. Padahal kita tidak benar-benar mungkin memaksudkannya. Allah tahu kondisi yang dihadapi Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah kepala imam yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan, sehingga ketika dia kena undi akan melayani bakar ukupan, maka jelas Allah memang sengaja memilih dia. Saudara-saudara, lawatan Allah itu berhubungan dengan di mana Allah akan mencari kesempatan untuk menyatakan diri kepada saudara-saudara. Dan di dalam kesempatan itu, dalam hal ini karena imam, kepala, salah satu kesempatan yang diambil oleh Allah adalah Allah bertemu ketika Zakaria mendapatkan undian harus masuk ke ruang Maha Kudus dan membakar ukupan. Saudara, Allah bisa menjumpai saudara di tempat kerja saudara-saudara. Allah bisa menjumpai saudara-saudara pada waktu saudara di dalam titik terendah saudara-saudara. Allah bisa melawat saudara, tetapi pada intinya Allah akan mencari kesempatan untuk melawat kita dan menyatakan pemulihannya. Kita sering berpikir bahwa banyak hal yang kebetulan, tetapi sesungguhnya tidaklah kebetulan ketika itu berhubungan dengan Allah yang mencari kesempatan untuk menyatakan kabar baik kepada saudara dan saya. Kita kadang-kadang berpikir, ini kebetulan, kok bisa ya, setelah ini kok kemudian kelihatannya kebetulan. Saudara, saya ingatkan, kalau itu berhubungan dengan Allah, semesta Allah, itu tidak kebetulan, saudara. Allah memiliki maksud untuk saudara sadar. Saudara bisa ngomong kebetulan kalau bukan berhubungan dengan Allah. Misalnya saudara masang undian, tetapi kalau itu kemudian berhubungan dengan Allah yang membuat saudara teringat kepada Tuhan, itu pasti bukan kebetulan. Allah punya maksud. Dan di saat itu saudara dan saya harus buka telinga lebar-lebar apa yang Tuhan hendak sampaikan. Dan dalam hal ini saudara, Allah ingin memulihkan hidup Zakaria dan Elisabet yang nampaknya walaupun mereka saleh, tetapi mereka kurang mengalami sukacita. Karena mereka tidak memiliki anak. Jangan lari atau menghindar ketika Allah membuka kesempatan pelayanan kepada saudara. Karena bisa jadi pelayanan yang Allah berikan adalah suatu sarana Allah untuk berbicara dan menjumpai Anda. Kadang-kadang mungkin kita berpikir pelayanan ini
Ya karena kita dijadwal. Saudara-saudara, sehingga kemudian ya karena mungkin David ya yang menjadwal gitu ya. Kalau PW atau Asya dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketahuilah Allah lebih rindu menjumpai saudara dan saya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita nggak pelayanan, kita nggak fokus kepada Tuhan. Kalau kita nggak pelayanan, hati kita tidak ada tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya Zakaria mendapat undian karena Tuhan mau fokus. Tuhan mau Zakaria fokus sebab dia menyampaikan sesuatu yang penting untuk Zakaria. Setiap kesempatan pelayanan adalah cara Allah melamar saudara dan memulihkan kita. Saudara, saya membatasi pelayanan meninggalkan SAF ini pada hari Minggu setahun maksimal 5 kali. Kecuali memang ada urusan organisasi. Tetapi sebisa-bisanya ada kata saya ada urusan organisasi, saya harus Jumat atau Sabtu pulang supaya saya bisa bersama dengan jemaat untuk beribadah bersama-sama. Sementara pelayanan yang lain pada hari Minggu kebanyakan oleh karena saya membangun hubungan, sehingga saya batasi 1 tahun 5 kali saja, saudara. Sebab apa? Sebab saya percaya bahwa Allah lebih rindu daripada saudara dan saya untuk berjumpa dengan kita. Allah rindu untuk melawat kita, saudara. Allah tahu kalau saudara kerja, hati saudara bisa saja untuk kemudian pada akhirnya saudara terpikat dan tertawan dengan pekerjaan itu. Saudara harus break dan mengarahkan diri kepada Tuhan. From visitation to correction. Next. Dari lawatan kepada koreksi, saudara. Menarik ini, Lukas 18 mengatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Oh saudara, Zakaria sudah berdoa, bertahun-tahun berdoa, tetapi ketika Tuhan jawab, malah dia tanya, gimana? Apa buktinya? Apa tandanya? Bagaimana aku tahu ini bisa terjadi? Nah ini ya saudara, menarik ya. Kita ini bisa berdoa tanpa iman, saudara. Kita ini bisa berharap tanpa iman. Kenapa? Karena kita didesak oleh keadaan. Sehingga ketika Tuhan mengajak saudara dan saya melangkah dengan iman, kita mengatakan, Tuhan tunggu dulu, berikan aku tanda Tuhan. Loh, bukannya kamu berdoa minta itu? Kenapa? Karena tidak masuk akal. Kita ini seringkali ingin jawaban Tuhan yang masuk akal, saudara. Betul ya? Kenapa? Karena kita sudah mendesain jawaban Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan saya. Kita yang kemudian kita pikir, wah, saya kongsian sama si A, sama si B, sama si C, sama si D. Itu jawaban Tuhan yang kita sedang desainkan untuk Tuhan, dan Tuhan sign up tanda tangan, begitu ya. Sehingga kemudian ketika kita approach orang itu kemudian memberi respon, yes, terima kasih Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan seringkali membawa saudara untuk melangkah benar-benar dengan iman. Dan menarik, Zakaria bertanya, bagaimana aku tahu? Berita Injil diresponi dengan apa informasi yang bisa meyakinkan bahwa itu akan benar terjadi. Lalu saudara perhatikan ini, kontras yang Zakaria sampaikan. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Loh, kenapa kamu berdoa? Saudara, ketahuilah saudara, menurut saya, sesuai dengan prinsip firman Tuhan ini, doa itu bukan hanya sebagai aksesoris orang Kristen. Doa harusnya kita terbuka dengan jawaban Tuhan.
ayat 19 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sebenarnya ayat 19 mengatakan, hei, kamu dia belum puas. Kamu waktu aku muncul, kamu takut. Jadi saudara, dengan kata lain, Zakaria ini mengalami lawatan Tuhan dan sensori dia itu memberi respon. Buktinya dia takut. Berarti ada satu perasaan yang asing yang datang. Tetapi saudara, nampaknya dia sudah menerima kenyataan bahwa istrinya mandul dan dia sudah tua sebagai sebuah kenyataan. Saudara, sehingga ketika kabar baik datang kepada dia, dia menyodorkan kenyataan yang dia sudah terima dan sudah pegang. Kadang-kadang saudara, kita berdoa untuk anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus, tetapi ketika ada orang yang mendekati dia, kita kemudian justru mengatakan, dia itu keras, kamu percuma dekat-dekati dia. Loh, ya Allah, ya sudah. Kita ini berdoa meminta, tetapi kemudian ketika ada tindakan iman, ternyata saudara, seringkali logika kita itu sudah diikat oleh rasionalitas kemampuan kita untuk berpikir, dan melaluinya kita mengurung Tuhan di dalam kotak yang kita sebut rasional. Masuk akal. Kalau saudara berharap lawatan Tuhan, saudara dan saya harus menyerahkan segala pikiran yang menawan keberadaan Allah yang maha besar dan tak terbatas itu, dan mengizinkan dia melakukan sesuai dengan kehendak dan kuasanya. Amin, saudara. Jangan biarkan pengalaman masa lalu kita menawan kekuasaan dan kedaulatan Allah, sehingga kita kemudian meresponi seperti Zakaria. Berikan tanda dong kalau memang engkau bisa lakukan itu. Dan memang saudara, kabar baiknya Tuhan masih mau kasih tanda ini kepada Zakaria. Tandanya apa, saudara? Ayat 20 mengatakan begini, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, doa bisa dinaikkan oleh orang yang kurang percaya dan ragu-ragu, karena bisa jadi doa adalah hanya sebuah penyampaian keluhan saja, hanya penyampaian permintaan, tapi tidak benar-benar didorong oleh adanya iman dan harapan. Marilah kita berdoa dengan percaya dan penuh dengan harapan. Isilah moment of restoration dengan harapan, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan satu, kalau Tuhan jawab ya gak apa-apa, kalau gak jawab ya gak apa-apa. Kelihatannya rohani ya saudara. Tapi saudara, kalau saudara punya anak lalu mengatakan, Pak, aku perlu handphone, Pak. Kenapa kamu perlu handphone? Sebab aku nih kuliah, Pak, kuliah online, misalnya begitu ya. Ini handphoneku ini sering error, kalau Zoom error, kalau ini terganggu gitu. Dan kemudian anak ini dengan menutup kalimat terakhir, tapi Pak, kalau Papa mau kasih ya nggak apa-apa, kalau nggak kasih ya nggak apa-apa. Saudara meremehkan hati Bapak, saudara. Betul ya? Kalau saudara mendengar itu, kita ini bisa, kamu nih gak kenal papamu nih, jangankan handphone. Kalau supaya kamu ini bisa berhasil, kamu punya masa depan baik, jangankan handphone, yang lain papa pasti belikan asal kamu sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ini berdoa, tetapi kita mungkin menganggapnya kelihatannya sopan dengan Tuhan. Saudara, ini bukan soal sopan, tapi
Tetapi soal apakah engkau percaya dengan apa yang kau doakan. Lupa itu kan berarti memaksa Tuhan. Lain lagi saudara-saudara. Kalau memaksa Tuhan tuh begini ya saudara-saudara, seperti anak ini. Pak, kalau papa nggak belikan aku handphone, aku nggak akan kuliah, Pak. Nah itu udah. Jadi papa mau belikan handphone nggak? Nah itu namanya maksa ya saudara-saudara. Wih, papanya ini juga, papanya juga emosi juga saudara-saudara. Loh, kamu nggak perlu ngancam gitu, nak. Papa tahu kebutuhan pas papa pasti berikan. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen yang model ngancam-ngancam gitu ya. Syukur masih dikasih ya saudara. Tetapi saudara, perhatikan di sini. Tuhan mengoreksi iman Zakaria, di mana sebenarnya dia berdoa, tetapi oleh karena fakta dan kenyataan yang dia sudah terima dan dia telan, menyebabkan doa-doanya sebenarnya hanyalah kebiasaan saja, tidak benar-benar dinaikkan dengan iman. Dan inilah lawatan Tuhan mengoreksi apa yang dimiliki oleh Zakaria. Zakaria kelihatannya orang benar, Zakaria kelihatannya orang yang saleh mengikuti firman Tuhan. Tetapi ternyata saudara, dalam perkara yang pribadi, dia telah jatuh di dalam penerimaan kenyataan yang menyebabkan dia kembali kepada keraguan-raguan kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan apa yang dia doakan. Saudara, Zakaria sudah terbiasa dengan fakta yang dia terima dan berdamai dengannya, sehingga dia tidak lagi memiliki harapan untuk memiliki anak. Sebenarnya Zakaria tidak salah jika dia sudah menerima keadaannya. Namun yang menjadi kesalahan Zakaria adalah dia menolak percaya ketika malaikat menyampaikan janji Allah bahwa dia akan punya anak. Ketika Tuhan melawat Zakaria, imannya dikoreksi. Dia menaruh imannya di atas keadaan yang sudah menjadi fakta, sehingga sekalipun dia tetap berdoa untuk minta anak, tetapi dia telah menaikkan doa dengan tanpa harapan. Imannya telah berubah menjadi iman pengetahuan, yang saya sebut intellectual faith. Iman seperti ini dikoreksi oleh malaikat Tuhan, karena iman seperti ini adalah iman yang terdengar rohani, tetapi hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas informasi yang diterima, dan bukan iman yang berdasar kepada karakter Allah. Iman yang benar adalah berdasarkan karakter Allah yang kudus, yang baik, yang mulia. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru ada doa Paulus yang mengatakan, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkanlah itu. Kenapa? Karena itu adalah karakter Allah, saudara. Itu karakter Allah. Kadang-kadang kita punya situasi keadaan yang membuat pikiran kita kalut, pikiran kita penuh dengan negatif thinking. Kita berpikir negatif tentang si A, si B, si C, dan membuat, kalau saudara berpikir negatif, apa yang terjadi? Perasaan saudara akan diaduk-aduk, mood saudara akan diaduk-aduk, dan menyebabkan orang bisa salah sangka dengan kita karena kita menjadi orang yang sensitif dan bisa jadi menjengkelkan. Tapi saudara-saudara dalam kondisi itu aware, sadar, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkanlah itu. Saudara, saya punya beberapa tanggung jawab yang lain yang kadang-kadang membuat saya terus terang betul-betul tertekan, karena bukan apa-apa, karena kadang-kadang ada kesempatan luar biasa. Ada kesempatan, Pak bisa ke KL, Pak, tanggal sekian. Waduh, saya mengembalakan, saya ketua sekolah. Kan berapa seminggu yang lalu ada yang kirim, Pak, saya berikan brosur untuk S3. Di Petra sedang buka S3.
leadership and management, dan sebenarnya saya sedang mencari bidang itu, saudara. Dan saya tanya-tanya berapa, wah setelah dengar begitu, tapi saya bilang Tuhan, tubuh saya cuma satu, otak saya cuma satu Tuhan. Lalu gak berapa lama kemudian ada yang mengatakan, Pak Agus bisa daftar ini, nanti Pak Agus bulan Januari Pak Agus ada kesempatan begini-begini, Pak Agus hanya bayar sekian. Saya bilang waduh, Pak Agus akan ketemu pemimpin-pemimpin dunia seperti ini. Saudara-saudara, banyak tawaran, tetapi saya sendiri, saya satu, saudara. Dalam kondisi seperti itu, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang mulia, semua yang suci, saya coba pikirkan dan tenangkan dan belajar untuk discerning, memilih dengan mencari tahu manakah kehendak Tuhan. Yang terakhir, saudara, kira-kira setelah Tuhan mengoreksi, emang Tuhan hanya tujuannya mengoreksi saja, saudara? Tidak. Setelah Zakaria dikoreksi imannya dan diberikan tanda dia tidak bisa bicara, bisu, saudara-saudara. Wow, kalau bisu sejak lahir mungkin sudah belajar bahasa simbol ya, saudara. Tapi kalau bisu sudah dewasa, bisa jadi. Saya ingin menurut saudara, kenapa Tuhan memberikan tanda, atau malaikat Tuhan Gabriel ini memberikan tanda kepada Zakaria bisu, kok gak kasih tanda yang lain? Kenapa, saudara? Saya coba cari tahu, saudara. Kenapa? Ini belum pernah di dalam Alkitab ini, saudara. Kenapa bisu? Bahkan sebenarnya di ayat yang lain, ayat berapa itu saya lupa, 50 sekian atau itu, Zakaria, tetangganya datang dan bertanya kepada Zakaria dengan kode, dengan simbol. Artinya apa? Nampaknya bukan hanya bisu, saudara, tapi juga apa? Tuli. Karena kalau saudara bisu, saudara ngomong aja dia dengar kan? Persoalannya dia kalau ngomong balasnya ya itu ya gak bisa. Tapi ini tetangganya itu bahkan bertanya pada waktu Yohanes Pembaptis lahir, tetangganya bertanya, dan pada waktu saudara sebelum bertanya itu, sebelum dia benar lahir, nampaknya tetangganya itu bertanya dan menggunakan simbol. Artinya kemungkinan besar Zakaria bukan hanya bisu tapi tuli, saudara. Wow, tandanya bisu dan tuli sampai lahir, saudara. Saya bertanya dalam hati, kenapa ya Tuhan kasih tandanya kok bisu dan tuli kepada Zakaria? Menurut saudara, kenapa, saudara? Coba saudara-saudara yang sering berpikir out of the box, kira-kira kenapa kok bisu dan tuli? Bukan hukuman nih loh, saudara, jangan salah, ini bukan hukuman, tapi tanda. Tapi mungkin juga semi hukuman kali ya, saudara. Kok bisu dan tuli? Saya coba bertanya, saya coba cari kenapa, apakah ada hubungannya dengan maksud-maksud bagi dunia kuno itu bisu dan tuli, saudara. Tetapi saudara, bisu dan tuli adalah sarana komunikasi. Tentu setelah Zakaria mengalami bisu tuli, dia nggak bisa lagi melayani masuk di ruang Maha Kudus, saudara, karena bahaya, karena berbahaya, saudara. Dan bukan itu saja, itu kan berarti dia cacat, nggak boleh melayani, saudara. Kalau orang Israel, imam lalu mengalami cacat, dia nggak boleh melayani, dia tidak boleh melayani. Jadi dia tidak boleh. Berarti apa? Dia harus, saudara, melayani di pelataran saja, melayani di pelataran saja. Yang sebelumnya dia beroleh kesempatan istimewa masuk ke tempat kudus untuk membakar ukupan, lalu sekarang dia hanya melayani di pinggiran saja, saudara. Namanya Tuhan ingin mengajak Zakaria
untuk menghargai kalau Tuhan kasih dia kesempatan yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingin sekali dia belajar bahwa berkomunikasi tidak hanya selalu melalui mulut dan telinga mendengar. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui hati. Kadang-kadang kita banyak bicara, dengar firman, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Lebih baik kita tuli dan bisu, tapi hati saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Nampaknya itu yang Tuhan ajarkan kepada Sakaria. Kenapa? Karena Tuhan mau berdiam bersama dengan Sakaria, keluarga Sakaria. Habitation. Kalau Tuhan berdiam di dalam keluarga kita, Tuhan memang kata-kata kita, pujian kita, tindakan kita Tuhan perlukan, tapi terutama hati kita, karena Tuhan mau berdiam di dalam dan melalui hati kita. Saudara, terakhir, slide terakhir, saudara. Sebenarnya ini mungkin saudara sudah Jonathan Edward dan Matt Jones, tetapi nah ini penelitian yang saintifik ya, saudara, dari seorang Warfield yang kemudian dia kalau saudara di Amerika ada satu universitas namanya Princeton University. Princeton University adalah salah satu universitas Kristen yang ternama, yang ternyata didirikan oleh Jonathan Edward yang hidup pada abad 18. Dan setelah diteliti kehidupan Jonathan Edward dari 1000 keturunannya, saudara, maka kemudian dicatat Jonathan Edward ini adalah seorang hamba Tuhan yang punya 11 anak, saudara, 11 anak. Haleluya. Mungkin ladangnya besar kali ya, sehingga bisa untuk bantu-bantu begitu ya. 11 anak, saudara. Dia sibuk sekali, terutama istrinya dengan 11 anak itu, saudara. Tetapi Jonathan Edward sekalipun dia sibuk, pada saat dia berusia 20 tahun, dia menulis sebuah daftar prinsip hidup ketetapan hati sebagai berikut. Setiap malam sebelum aku mengakhiri hari itu, aku akan bertanya pada diriku sendiri, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari kemarin? Dia selalu mengukur, bukan kenapa ya orang itu diberkati Tuhan, kok saya nggak diberkati Tuhan, bukan begitu ya, saudara. Aduh, dia orang itu begini, saudara, tidak. Tetapi dia mengukur dirinya sendiri hari ini dengan kemarin. Menurut saya itulah pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar, saudara, bukan melawan orang lain. Karena kalau saudara dengan orang lain, pasti saudara namanya, saudara bisa lebih tinggi atau saudara kita berada di bawahnya. Menjadi kepala bukan ekor itu, saudara, bukan diartikan semua kita kepala. Bayangkan kalau semua kita kepala, nggak ada yang ekor, nggak ada yang leher, kacau ya, saudara ya. Kepala dalam pengertian kefale, memimpin. Jadi di bagian saudara, disitulah saudara memimpin. Memimpin siapa? Memimpin diri sendiri, saudara. Dan Jonathan Edward memiliki doa seperti itu untuk bertanding dengan dirinya sendiri. Apakah aku hari ini lebih baik daripada kemarin? Sehingga meskipun dia sibuk sekali, dia bangun setiap jam 4.30 untuk membaca dan menulis di perpustakaan pribadinya. Dan walaupun sepanjang hari ia sibuk, ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Keluarga Edward tidak pernah membebani negara 1 sen pun, tapi justru memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat.
Sehingga dari 1000 keturunannya, 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai lembaga pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur, 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang menjadi dokter, 135 editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi missionaries. 80 orang ingin memiliki kantor, orang memiliki kantor publik, 1 orang tadi menjadi wakil presiden sudah, dan 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, dan 1 orang pendidik keuangan Amerika. Dan Max Jup, sementara itu orang yang hidup sejamannya, Max Jup di New York juga. Max Jup mempunyai 540 keturunan, 310 mati sebagai pengemis, 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Keluarga merupakan tempat di mana Allah melawat umatnya. Keluarga menjadi awal Tuhan bisa memberkati satu bangsa. Sebaliknya, melalui keluarga, Tuhan, bukan Tuhan dalam hal ini ya, setan dan dosa bisa membuat negara mengalami kerugian luar biasa. Mari kita merindukan lawatan Tuhan untuk keluarga kita. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Sebagai seorang kepala keluarga, saya pikir dulu ketika anak-anak saya sudah besar, selesai kuliah, bekerja, selesai pula tugas saya untuk menyekolahkan. Memang mungkin saudara akan mengalami nanti berbelas tahunan ya. Tapi pada waktu kedua anak saya, satu selesai kuliah, itu tiba-tiba muda ini rasanya, satu lagi selesai kuliah, sudah. Saya pikir sudah. Tapi itu berlangsung mungkin seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Ketika mereka mulai cari kerja, dan ketika mereka mulai bekerja, bertemu dengan atasan yang begini, yang begitu. Kadang-kadang ada perkumpulan, kadang-kadang saya ingin langsung turun tangan dan mengatakan, Papa bisa bicara dengan atasanmu. Tapi saya tahan diri ya, saudara. Rasanya kalau berhubungan dengan keluarga itu, entah anak, ipar, orang tua, suami, istri, kayaknya nggak ada habis-habisnya, saudara. Saudara mungkin lega, tapi untuk sesaat saja. Saya dan saudara perlu lawatan Tuhan untuk tetap keep going strong, tetap kuat di dalam Tuhan. Rindukan lawatan Tuhan karena Tuhan mampu menginvestigasi hidup kita. Kalau ada yang salah, Tuhan akan koreksi. Dan bahkan Tuhan memulihkan. Karena Tuhan mau berdiam bersama dengan saudara dan saya. Kalau saudara seorang yang suka bersihan, saudara diajak tinggal di rumah seseorang, mungkin sebagai tamu 1-2 hari, saudara akan tetap mengikuti tuan rumah. Tapi kalau saudara mulai diminta tinggal lama, saudara mungkin ketika tuan rumah pergi, saudara akan minta izin untuk beres-beres rumah itu. Karena saudara punya kebiasaan bersihan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau Dia berdiam di dalam hidup kita, keluarga kita,
Dia akan bersihkan. Dia tidak akan tinggal diam. Ada hal-hal yang kotor, ada hal-hal yang membuat dia terganggu, dia akan bereskan, saudara. Itu sebabnya suami istri saudara punya waktu berdoa bersama-sama. Undang hadirat Tuhan. Dan jangan terburu-buru berbicara dan mendengar suara Tuhan. Izinkan hatimu mendengar Tuhan. Dan kalau ada perkara yang Tuhan mau bersihkan kepada pasanganmu, lepaskan, bicarakan. Karena Tuhan mau bersih. Dia mau berdiam di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Haleluya, haleluya. Lebih dari nafasku, mari kita panggil berdiri. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Mari kita mengundang Tuhan melawat kita. Amin. Melawat keluarga kita, keluarga kecil atau keluarga inti maupun keluarga besar. Rindu tinggal di dalam hati. Tuhan lebih rindu dari kerinduan kita. Kerinduan Tuhan lebih besar dari kerinduan kita. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, Tuhan sudah menciptakan kita dengan hati. Hanya ketika engkau hatimu terbuka, Tuhan akan datang masuk di dalam hidupmu. Sebab Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita. Tuhan bisa saja hanya bisa mengizinkan perkara-perkara yang tak terduga, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita merasa ingin mencari Tuhan. Tetapi sekali lagi, kontrol itu ada pada kita, hati kita. Apakah engkau merindukan Dia lebih dari nafas hidup saudara-saudara?
lebih dari nafas kita. Kadang-kadang kita tidak terlalu tahu nilainya nafas ini, sampai saudara mungkin satu kali punya pengalaman di mana kalau bisa bernafas dengan baik itu saja sebuah pengemurahan. Kadang-kadang kita tidak terlalu merasa bagaimana perlunya Tuhan, betapa kita harus perlu Tuhan, karena kita seperti nafas, tidak perlu bayar. Kita hirup, kita secara otomatis kita menghirupnya. Tapi saudara tahu, saudara yang pernah kena sesak nafas, saudara tahu betapa bernafas dengan lega itu adalah sebuah kemurahan. Kalau saudara bisa mencari Tuhan, saudara beribadah, saudara kapanpun saudara bisa datang kepada Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Ada orang-orang yang harus membayar harga mahal sekali untuk bisa, sementara saudara bisa mendapatkan itu. Rindukan lawatan Tuhan. Buka hati kita, undang Tuhan. Izinkan Tuhan menginvestigasi hati kita. Izinkan Tuhan memoreksi, izinkan Tuhan merestorasi, memulihkan, dan izinkan Tuhan untuk berdiam di dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berdiam, Dia akan memberikan misi, memberikan tujuan, memberikan rencananya yang membuat saudara bukan hanya bekerja, selesai bekerja, kemudian tidur, istirahat, besok bekerja lagi, dan terus menerus begitu lagi. Sehingga kemudian ketika hari berakhir kita hanya selalu berpikir, apa yang kurang ya, apa yang kurang. Kita lupa bahwa Tuhan perlu dimuliakan atas hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat jemaat-Mu, melihat umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa supaya Tuhan Engkau nyatakan lawatan-Mu kepada setiap kami. Engkau mencari perhatian, Engkau mencari kesempatan untuk Engkau didengar. Tuhan, bisa jadi kami seperti Zakaria yang berdoa, tetapi ketika Tuhan berbicara kami justru ragu-ragu. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau menerima kedaulatan Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Buat hati kami bersukacita, buat hati kami antusias, buat hati kami melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menjawab doa kami. Ajar kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu atas hidup kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, koreksi hati kami, koreksi iman kami. Apabila iman kami hanyalah intellectual faith, iman yang hanya diucapkan dan berdasarkan pikiran informasi kekristenan kami, tapi bukan iman oleh karena mengenal karakter-Mu yang kudus, yang baik, yang setia, yang mulia. Tuhan, kiranya Tuhan Kau nyatakan ini semua kepada setiap jemaat-Mu. Dan Tuhan, Engkau berperkara di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi. Engkau lawat setiap kami. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan. Terima kasih Pak Agus atas namanya ya. Supaya kita diingatkan lagi, supaya kita jangan melupakan kebiasaan baik kita, berdoa, merenungkan firman juga. Ya, bersyukur ya bisa bertemu dengan teman-teman lagi ya setelah kita seminggu tidak di kebaktian. Dan semoga teman-teman juga aktif di KTP ya. KTP juga supaya kita juga, karena kayak terakhir kita ke KTP kemarin banyak hal-hal yang kita bisa sharingkan dan kita bisa dalami dan relevan dengan kehidupan kita gitu. Jadi kita harap teman-teman juga tidak melupakan KTP juga ya selain kebaktian ini.
Lalu kita mari berdoa lagi untuk persembahan kita. Mari sekalian kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau karuniakan bagi kami hari ini, dan kami juga ingin belajar untuk memberikan Tuhan apa yang kami miliki, kami persembahkan sebagai rasa syukur kami, rasa terima kasih kami yang kami sangat rasakan luar biasa dari Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau layakkan hati kami, Roh Kudus, Engkau latih hati kami untuk memurnikan motivasi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman bisa saling memberikan persembahan. Saya bacakan renungannya ya, di Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Simon melihat bahwa karena tangan rasul-rasul diletakkan ke atas orang-orang itu, Roh Allah diberi kepada mereka. Karena itu Simon membawa uang kepada Petrus dan Yohanes, lalu berkata, berilah kepada saya kuasa itu juga, supaya kalau tangan saya diletakkan kepada siapa saja, orang itu akan menerima Roh Allah. Tapi Petrus menjawab, celakalah kau dan uangmu. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Engkau tidak punya hak untuk ikut ke dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak benar terhadap Allah. Sebab itu tinggalkanlah maksudmu yang jahat itu dan mintalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni pikiranmu yang jahat itu. Sebab saya tahu engkau penuh dengan iri hati dan diperbudak oleh kejahatan. Ya, biarlah ayat ini memurnikan motivasi kita ya dalam apapun itu, khususnya dalam memberikan persembahan. Terima kasih untuk teman-teman yang setia ya memberikan persembahan maupun perpuluhan, karena pelayanan juga membutuhkan biaya ya. Jadi kami sangat bersyukur terhadap teman-teman yang terus setia memberikan persembahan, dan bersyukur juga atas para pelayan yang setia juga melayani ya. Bersyukur juga kita ini kayaknya 50% jemaat adalah pelayan. Kita harus tingkatkan lagi ya. Artinya 100% jemaat adalah pelayan. Luar biasa banget itu. Ya, kita juga undang teman-teman untuk setiap minggu di MOR ya. Tadi renungan hari ini kan tentang doa. Ya, kita juga berharap teman-teman juga bisa join juga, berlatih berdoa bersama, mengeluarkan suara bersama ya. Mendoakan tak hanya mendoakan kebergumulan kita saja, tapi bergumulan secara komunitas juga, dan orang-orang di luar sana, dan teman-teman kita. Dan KTP juga ya, tadi seperti di awal kita juga mengundang teman-teman untuk setia ber-KTP di hari Kamis di KTP Barat 1 dan 2 dan di Timur ya. Nanti kalau lokasinya berpindah-pindah ya, kalau di Barat 1 seringkali kita berpindah ke 4-5 lokasi. Kalau di Barat 2 biasanya ada online atau di rumahnya David. Nah, Timur pun juga begitu ya. Sekali lagi ya, semua teman-teman setia ber-KTP ya, tidak hanya di kebaktian tapi juga KTP. Ya, semakin banyak kita bertumbuh itu, pergumulan baru itu muncul ya. Apalagi kita kalau bertambah keluar anggota keluarga, anak, itu kita juga perlu peneguhan dari teman-teman seiman juga. Jadi rekan seiman itu jangan diremehkan teman-teman, karena kita ini kan tumbuh dengan firman yang sama, dan pergumulannya itu kan saling melengkapi. Nah, itu sangat berharga sekali kalau kita tuh di KTP bersama teman-teman yang sefrekuensi imannya ya. Jadi kita berundang teman-teman untuk setia KTP, dan KTP mahasiswa di lantai 6 ya. KTP mahasiswa di lantai 6 hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat di sore hari sekitar jam berapa, jam 6 ya. Nanti mungkin akan diupdate sama teman-teman mahasiswa. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Hendrik. Saudara-saudara, rupanya di belakang ada berkat buat kita. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Stephen dan Merlin yang sudah menyediakan namanya yang lalu Stephen ulang tahun kayaknya ya. Sehingga saudara-saudara jangan pulang dulu. Selain itu saudara-saudara, ada beberapa nama yang saya perlu setelah ibadah saudara tinggal sebentar saja. Ya, Steve, David, nama-nama. Ya, saya minta tolong. Ada Kli, ada Olive, ada Wiang, ada Fanny, ada Devita, ada Ferry, ada David, ada Liana, Merlin, Rio, Pan-Pan,
Kayaknya semua ini. Oh, kecuali Valen, nggak ada Valen, Velia, kemudian Harry, apakah ada Yohana? Oh, Yohana nggak ada. Lidin juga nggak ada. Michael Tan nggak ada. Vania, Eric, Willy, Denny, kemudian Stephen, Eka, Eja nggak ada. Raymond, Sally, Gaby, Marisa, apakah ada Marisa? Semua ya, kayaknya semua ya. Gitu semua. Ya, diberkatilah saudara yang mau disebut dan tertulis di dalam kitab kehidupan. Kayaknya semua pada akhirnya ya saudara. Nanti saya minta tinggal sebentar dulu ya. Oke, mungkin saya perlu maksimal 15 menit saja. Oke, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akhiri ibadah kita. Si Tuhan baik buat kita semuanya. Amin saudara ya. Coba lihat kiri kanan. Oh, ternyata sebelahnya pasangannya ya saudara. Mana Terry? Oh, di belakangnya, di belakangnya. Oke, ya kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan perjalanan kita di minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Apa yang saudara rencanakan, biarlah Tuhan turut bekerja di dalamnya, melawat saudara dan saya, dan biarlah saudara-saudara menjadi keturunan orang-orang benar yang kata firman Tuhan, keturunan orang-orang benar akan menguasai bumi. Berbicara tentang pengaruh saudara, bukan menjadi direktur atau itu saja, tetapi memiliki pengaruh yang baik, pengaruh yang besar, yang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, menyerahkan semua ini. Ya, kita berdoa juga untuk berkat yang ada di belakang, supaya Tuhan berkati. Saya minta tolong Ferry bisa maju ke depan, berdoa, menyerahkan setiap kita, rencana kita ke depan, dan berkat yang ada di belakang. Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul bersama di rumah-Mu dan musik Kau dan juga menggunakan firman dari Kau ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Pak Gus hari ini tertanam di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan juga tetap berbuah baik pada kehidupan kami, dan juga dapat menjadi dampak bagi semua orang di sekitar kami ya Tuhan, mulai dari keluarga kami dan juga teman-teman kami dan seluruh orang yang terlibat bersama kehidupan kami. Amin. Kiranya Yesus juga berkati pelayanan gereja saya ini untuk teman Yesus ya Tuhan, acara-acara dan event yang akan kami langsungkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi pelajaran, juga Tuhan Yesus juga pakai gereja kami untuk semuanya melebar kerajaan saja di dunia ini. Amin. Kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu dengan pasanganmu. Bahkan engkau yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, biarlah hatimu tetap kuat, bersandar dan berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak diandalkan. Diberkati juga pekerjaanmu, ladang-ladang yang kau kerjakan, sekalipun mungkin untuk sesaat ladang itu berbatu dan seolah-olah berat, tetapi percayalah, atas seizin Tuhan, Tuhan sedang melatih engkau untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan melaluinya engkau akan melihat keajaiban, di mana Tuhan membuat apa yang kau kerjakan menjadi berhasil, sehingga engkau bersyukur tidak ada henti-hentinya kepada Tuhan dan menghitung berkat satu persatu. Dan melaluinya engkau menjadi orang yang murah hati, karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, sebagaimana engkau kenal.
dan jadilah pelaku firman. Dan kiranya damai sejahtera Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai dan menguatkan saudara-saudara untuk tetap setia dan berbuah lebat di dalam Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Nyanyikan pujian ini. Jadikan aku